Yuk, silakan. Saya sambil kirim nama-nama itu. Kita mau nunggu Pak Heri dulu. Hah, kemarin tuh gimana sih Pak Heri itu nggak bisa jam. Ya, pokoknya sekarang kan petugasnya udah ada nih. Kita latihan pembukaan aja. Ya, Hmm. oke. Jadi misalnya tamu belum ada nih. Berarti siapa punya tugas untuk menghalau ya, menghalau peserta. Kayak misalnya harus ganti nama segala macam. Pengkondisian itu kan sudah harus dilakukan. Toh, misalnya gimana ininya penentuannya, penentuan rename itu harus diatur. Kalau memang daftar namanya udah ada, bisa di-share sebetulnya ke ini. Atau kita kita tuliskan juga di kolom chat juga bisa. Misalnya apa nih? Eh, asal kabupaten, provinsi, baru nama atau gimana gitu. Tapi biasanya kalau kalau ini forum resmi itu kalau sudah didaftar nama itu pakai nomor. Iya toh? Mm. Oh iya, ini yang bersedia itu ada 33 ya. Setelah kemarin diperpanjang juga Oh, cuma nambah alhamdulillah. berapa gitu ya. Sudah kita close aja. Iya. Tapi di grup ini baru ada 22. Nggak apa-apa, Pak. Karena Jadi kita, kebanyakan eh, ya jadi nggak bisa di-add langsung. Jadi saya kirim tautannya, tapi juga kebanyakan sih belum masuk ya. mm-mm. Nggak apa-apa. Kalau kalau 30 dari berapa? Ambilin tak kecil aja nih gitu. Dua Kamar. setengah ya. Heeh, gitu. Jadi kalau memang ini nanti tinggal apa? Kalau memang di drive juga nggak apa-apa biar teman-teman bisa lihat. Tapi setidaknya aturan aturan mereka rename itu paham gitu. Jadi nanti siapa? Berarti Pak Tantan ya? Pak Tantan atau Bu Prias yang menyampaikan, halo halo, Ya, jadi tolong tolong rename. Maria tes tes. Aja. Eh, Ini saya menggunakan perangkat yang berbeda. Enggak Bisa apa-apa. kedengaran? Bu? Bisa. Oh ya. Oke. Ayo, mulai. Itu. Soalnya gue ini nggak apa-apa. Kalian makan dulu, kebunnya dulu. Ya, mau kemana? Udah jam. Tapi jangan dihabisin. Bu Priya sudah ke salon. Gak sempet ke salon, Bu Chan. Eh, Gak apa-apa lah ya. kan biasanya kalau di Zoom mah suka bisa di ini upgrade alis-alisnya apa bibir Hmm. di lipstikan di Zoom mah. Oh gitu. Iya, masa nggak tahu? Belum pernah coba pakai filter yang kayak gitu. Halo, suara Bu Chan nggak ada ya? Nah itu video yang di bawah kan, kan ada segitiga. Ya, Coba diklik ya terus sesuaikan video setting. sesuaikan efek dan latar ya. Ah, background dan efek. Yo, nanti kan di situ ada apa ya? Filter. Filter. Video filter. Heeh. Nanti ke bawah lah itu. Ke bawah pilih tuh macem-macem ada. Oh, ada eyebrow. Iya, iya. Heeh. Ini coba aja ya. Malah Ada biasanya eyebrow. macem-macem kacamata loh gitu-gitu. Ah di di apa? Oh di zaman Dipasang. corona kan biasa anak-anak tuh Oh nakal. iya. Silakan deh. Desa Raya dan itu mau dites.
Iya. Untuk tamu undangannya gimana Bu Chan? Udah pakai lipstick. Kan nyobain ini langsung dipraktekin. Ketahuan deh. Saya Eh. perlu pakai ini janggot. Ya, Pak Tantan mah harus. Iya, padahal bukan dari Garutnya. Eh, iya itu yang saya tulis di grup. Jadi dari yang tamu tapi tidak bicara ya. Yang penting hadir kan tetap harus disebutkan para tamu undangan dari Badan Otonom IGI, yaitu IGVI, IG PAUD, ada 3. Nah, seperti itu. Badan otonomi IGI ya. Ya, Badan Otonom. Otonom, Otonom, oh, otonom. Badan Badan Otonom, ya, bukan badan, bukan otonomi, bukan. Berarti susunannya setelah ketua IG ya, Iya, dibacanya. Mm-mm. Betul. Eh, iya, iya. iya ya betul-betul. Karena di luar ya. Kedua ya. Kalau pengawas kan di bagian dari kita toh. Ya. Tapi di atas ketua ya, pengawas itu disebut. Mm-mm. Berarti yang pertama ketua IG, Oh, ya ketua ketua umum, umum, yang ketua umum. kedua tamu undangan dari Badan Otonom IG, yaitu ketua Ikatan Guru Vokasi Indonesia, Ibu Umi Um, Tira Lestari. Yang kedua ketua Ikatan Guru PAUD, Ibu Custini. Yang ketiga ketua Ikatan Guru Pendidikan Khusus, Ibu dalam Faiza. hal ini, yang dalam hal ini, ketua Ya. umum yang dalam hal ini diwakili oleh, Oh, nah, karena Ibu Faizahnya nggak datang berarti nggak disebutkan kan? Jadi yang datang nggak Ibu? enggak, kan saya taruh di bawah. Oh, Heeh. oh nggak datang. Diwakili oleh siapa, Bu? Ada saya taruh ya. Oh gitu, benar. Nanti deh Belum. aja. Sekarang apa nanti? Malah mengutus 2 itu. Oh ini ya, yang Dokter Caidir Malik bukan? Eh, Ada 2. Nanti sakit sebentar saya cari dulu. Ibu Faiza, Haidir Malik sama ini. Saya kirim ya. Iya, jadi mungkin karena ketua umumnya nggak ada, disebutkan jabatannya nggak ya? Atau langsung saja dari Ikatan Guru Pendidikan Khusus yang dalam hal ini diwakili oleh, oh, tetap ketum ya. Ketum disebutkan. Ketua Umum Ikatan Guru Pendidikan Khusus IGPK dalam hal ini diwakili oleh Dr. Haidir Malik MPD, Ketua Khusus dan Itu gelarnya disebut. pakai iya, gelar nggak Bu? iya ini beliaunya ditulisnya gini soalnya Hmm, nggak enak kalau nggak dibaca. ya. Kebiasaan di kita memang tidak ya. Tapi tidak ya, nggak usah sudah ya, biar kita sederajat. Karena yang Ibu Nur Aini Azmi juga kan nggak pakai. Satu lagi siapa? Tidak usah aja Bu. Nggak usah aja deh. Bapak Haidir Malik ya berarti ya. Wih, hebat ya. Bapak Haidir Malik dan satu lagi Ibu Nur Aini Azmi. Ibu Nur Aini Azmi. Disebutkan sebagai Ketua IGPK Kalteng. Enaknya gimana ya? Tapi nggak relevan ya. Gimana? Bentar. Kayaknya cenderung enggak gitu ya, karena kan enggak relevan. Kenapa harus Sulawesi dan
Sulsel kan ya. padahal kan beliau itu kan pusat ya, pusat kok malah ngutus provinsi ya, Iya, harusnya Nggak disebutin digabung aja sama mending kayaknya, Bu. nggak sama usah. Aceh gitu ya. Udah nggak apa-apa lah, mungkin disuruh belajar. Itu ibu ya, Ibu Nuran. Ya, Ibu ya. Kayaknya sih begitu. Jangan sampai. Lucu ya, padahal kan dia pusat tapi kok ngutus. Harusnya kan sekjennya atau kabit. Ya wes, ora apa-apa. Kayak gimana ya? Yang diundang gubernur, terus yang diutus bupati. Nah, terus dua lagi. Bingung saya. Gak apa-apa lah disebutin aja, Bu, yang diwakili oleh Bapak Atau, Haidir. atau mungkin begini, dalam pemikirannya itu ikut. Ya nggak sih? Karena coba saya cek lagi. Karena Ibu Wafi sendiri kemarin ngomong itu dari PP itu harusnya memang ikut sebagai peserta. Tapi saya belum baca lagi ininya. Di ini aja deh, coba latihan aja dulu. Saya baca akte dulu, takutnya salah. Coba latihan dulu. Bacakan saja kan nanti tinggal diperbaiki kalau memang. Ya, Hmm. mau dicoba dulu apa Bu? Iya, Langsung? kita mulai dari ini supaya Bu Priasnya bisa lebih apa santai nanti pada saat. Iya. Ibu, ini sebenarnya kan acaranya mungkin harusnya ada berbagai agama, pakai salam eh, bahasa Arab nggak usah sih, Bu, baiknya. Kalau saya itu nggak pernah mau. Nggak usah. Oh ya udah tuh langsung aja Kalau Ibu. saya ya gitu. Iya, iya Kadang-kadang nanya dulu. eh, apa sih membiasakan kalau saya pribadi ya, saya Iya, kok nggak nyaman. oh Jadi ya iya, cukup ya ya kita nih Muslim gitu kan. Jadi iya, sudah Assalamualaikum, salam sejahtera. iya, Salam sejahtera kan Indonesia translate dari Assalamualaikum. Begitu. iya, iya. Kalau saya, karena kalau mau menyebutkan agama lain kok itu. Toh salam sejahtera kan menghormati juga. Kita Iya, menyebutkan juga bukan berarti tidak toleransi. Kalau saya sih. eh, iya, boleh ikut. Seperti yang biasa gitu. eh, Ya, kita mulai ya Bu ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, IGI, Bapak Danang Hidayatullah. Yang kami hormati, segenap tamu undangan dari Badan Otonom IGI. Yang pertama, Ketua Ikatan Guru Vokasi Indonesia, Ibu Umi Tira Lestari. Yang kedua, Ketua Umum Ikatan Guru PAUD, Ibu Justini. Yang ketiga, Ketua Umum Ikatan Guru Pendidikan Khusus, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Haidir Malik dan Ibu Nurani Azmi. Yang kami hormati, Pengawas IGMP Matematika, Bapak Muhammad Ramli Rohim. Yang kami hormati, Ketua Umum IGMP Matematika, Bapak Hoirudin. Yang kami hormati, Ketua Pengarah RALB IGMP Matematika, Bapak Heri Ristianto. Yang kami hormati, Ketua Panitia Pelaksana, Bapak Tantan Sutandi Nugraha, serta Bapak Ibu Pengurus dan seluruh
peserta rapat anggota luar biasa IGMP Matematika tahun 2025 yang berbahagia. Syukur yang tak terhingga, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertatap muka cara daring dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada hari ini, Sabtu 22 November 2025, dalam acara pembukaan rapat anggota luar biasa Ikatan Guru Mata Pelajaran Matematika tahun 2025. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, untuk mengawali kegiatan kita agar berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Ikatan Guru Indonesia. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk duduk tegak dan bersikap sempurna. Menjadi pelopor perubahan.
Ikatan Guru Indonesia, jayalah IGI, majulah IGI. Ikatan Guru Indonesia, jayalah IGI, majulah IGI. Ikatan Guru Indonesia. Hadirin disilakan untuk duduk santai kembali, namun tetap penuh dengan hikmat. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu laporan panitia pelaksana. Kepada yang kami hormati, Bapak Tantan Sutandi Nugraha, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah. Yang kami hormati Ketua Umum Badan Otonom IGI, Ikatan Guru Suaranya Vokasi. kecil banget. Nggak terlalu juga sih. Jauh mungkin. Itu apa Pak Tantan? Oh, kelihatan ya? Kelihatan. Kayak gelas tapi kayak lampu. Ini teh. Oh, Mungkin terlalu jauh tadi. Coba ya. Yang kami hormati Ketua Umum Badan Otonom IGI, Ikatan Guru Vokasi Indonesia, Ibu Umi Tira Lestari, Ikatan Guru PAUD, Ibu Kustini, dan Ikatan Guru Pendidikan Khusus yang diwakili oleh Bapak Haidir Malik dan Ibu Nurani Azmi. Yang kami hormati pengawas IGMP Matematika, Bapak Muhammad Ramli Rahim. Yang kami hormati Ketua beserta jajaran pengurus IGMP Matematika. Yang kami hormati Panitia Pengarah, Rapat Anggota Luar Biasa IGMP Matematika, dan yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta Rapat Anggota Luar Biasa. Perlu kami sampaikan bahwa Rapat Anggota Luar Biasa ini mengacu pada Anggaran Dasar Ikatan Guru Mata Pelajaran Matematika, Pasal 3, 11, dan 17 sesuai dengan bahwa IGMP bagian dari IGI dan tentang pergantian kepengurusan di tingkat pusat. Yang kedua, Anggaran Dasar Ikatan Guru Indonesia, Bab 15, Pasal 29, dan Anggaran Rumah Tangga, IGI, Bab 13, Pasal 43 tentang Badan Otonom IGI. Rapat anggota luar biasa IGMP Matematika ini dilaksanakan pada hari Sabtu sampai Minggu, 22 dan 23 November 2025, yang menggunakan moda daring, ya, baik secara sinkronus dan asinkronus. Kemudian peserta yang telah mengisi kesediaan untuk mengikuti RALB ini ada 33 peserta yang berasal dari 10 provinsi. Demikian laporan kegiatan rapat anggota luar biasa IGMP Matematika yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tantan nggak disebutkan itu tujuan RLB iya. untuk apa aja? Ya. Baik. Tujuan. Tujuan RALB ini yang pertama untuk mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gitu ya? Yang pertama itu eh, pemilihan itu. Pemilihan dulu. Karena kan harus diterima dulu kan, harus LPJ dulu diterima baru setelah itu. Bentar. Berarti menerima LPJ atau gimana? Untuk Iya kan, penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus. karena kan itu dia masuknya di sidang pleno 1. Jadi artinya eh, pengurus itu kan sudah tidak berhak lagi. Makanya dia harus bertanggungjawabkan seperti itu. Nah setelah LPJ-nya dipertanggungjawabkan, nanti kan dinilai oleh peserta diterima atau tidak, seperti itu. Kalau sudah diterima berarti demisioner. Setelah demisioner berarti kan sudah menjadi anggota biasa, nah baru sidang pleno
kedua itu. Nanti yang dibagi komisi segala macam. Jadi sebetulnya yang agenda utama tuh itu menerima LPJ itu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih urut-urutannya ya. ADRT nggak apa-apa lah. Baik, coba. Tujuan dilaksanakannya rapat anggota luar biasa IGMP Matematika ini adalah yang pertama penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus IGMP Matematika periode, Nah tidak perlu ini, disebutkan mungkin ya karena iya, periodenya ini disebutkan karena memang yang membuat dia luar biasa itu ada satu siklus yang tanpa ini. Jadi di, makanya saya agak lama tadi bikin draft itu. Jadi periode 2017-2021, 2021-2025 gitu. Karena kan ada 4 ini. Kalau kita bilang 2021 2017 sampai 2025 gimana? Langsung kan gitu. Karena ada dua siklus 2021 sampai 2017 sampai 2025. Nah, itu mungkin yang menjadi luar biasanya di sana. Karena seharusnya kan 2017 sampai 2021 selesai pertanggungjawaban, tapi terus karena satu dan lain hal dia nyambung sampai 2025. 2025 pun seharusnya di bulan berapa? ya, tapi jadi pas ya ini Eh, 2 kali 4. Duh, makanya aduh ya memang Allah tuh itu sayang sama orang matematika. Nah ya, betul. gitu. Disebutkan aja 2017 sampai 2025 gitu. Ya. Nanti kalau ke depan misalnya periodenya mau diubah, nah itu kan yang di Nah, ya nanti di ADART ADRT makanya. Karena kita kemarin kan 4 tahun kalau ngikut ini. Jadi baiknya memang mengikuti IGI juga tinggi ya. aja. Siklus. Jadi kan pas ya. Kita duluan, nanti kan jadi setiap Igi Munas kita juga. Pengurus baru Ya gitu toh? ya. Heeh, Ya. gitu. Malah bagus di ujung-ujung. Ya. Jadi tujuan keduanya pemilihan pengurus baru IGMP Matematika, tapi ya periodenya berarti tidak disebutkan ya karena atau gimana? Iya. Heeh. Karena kita akan Nah itu juga perlu diinikan. Jadi apakah pengurus atau ketum saja? Nah, itu juga kan ini. Ya sudah kepengurusan sajalah, kepengurusan baru kan nanti kalau pada di pelaksanya cuma ya. itu berarti Terus di ADART harus mm-mm, masuk. Tapi kan gimana? paralel. Ya itu jadi makanya tadi tuh ngobrol sama ChatGPT. Jadi kan ini gimana muncul kan badan formatur segala macam. Saya menyegarkan kembali badan formatur itu apa. Jadi badan formatur itu memang eh, jadi dalam dalam RALB ini komisinya jadi 3. Jadi benar komisi komisi A itu sebagai formatur. Mhm. Jadi disebutnya bukan badan, tapi komisi formatur. Komisi A itu formatur yang apa menentukan kepengurusan. Nah, kepengurusan ini juga nanti tinggal digodok apakah utuh atau ketum sekjen atau apa itu nanti di ini. Jadi mereka menyusun nanti disahkannya dalam pleno. Kemudian komisi B itu komisi yang membahas ADART. Iya. Kayaknya yang komisi B ini harus gemuk, harus Iya. harus banyak gitu, supaya nanti AD sendiri ini ART karena nanti kerjanya disinkronus aja atau terserah mereka mau di mana mau menggunakan Zoom ini juga nggak apa-apa atau seperti enggak ya kalau kalau pakai Zoom berarti sinkronus ya. Terserah nanti modanya dibicarakan di komisi masing-masing. Iya. Nah, jadi memang OC itu harus ada di semua komisi nanti untuk bisa memfasilitasi kebutuhannya apa gitu. Nah, itu ya makanya perlu dari sekarang di setting tuh diatur dari 30 ini eh, apa itu juga nih diatur sama Pak Heri
apakah ya jadinya terjeda ya ininya gladinya bentar. Ya, nggak apa-apa justru. Jadi hmm, apakah memang mau kita bagi dari awal atau mau terserah teman-teman. Tapi kalau menurut saya eh, apa dari kita draftnya nanti lebih mudah sih dari kita ya. Dengan pertimbangan misalnya ya kayak tadi Pak Tantan kayaknya enaknya di mana. Ya sudah kita yang ngeplot supaya tidak terlalu banyak ini. Supaya kalau memang mau breakout room kan gampang. Breakout room itu gunanya untuk mereka apa menentukan pimpinan sidang komisi masing-masing gitu. Karena kan harus ada pimpinan sidangnya. Ya. Tapi Iya, gimana? ya, mangga, lanjut dulu. Seperti itu. Jadi sidang sidang komisi masing-masing itu harus ada pimpinannya nanti mereka yang menentukan. Jadi dari dalam dari dalam. Nah kalau misalnya 3 itu berarti kan siapa di apa kita tentukan sudah sambil ada jeda waktu ini. Atau kalau itu cepat saja kalau memang 30 itu ya 33. Sudah termasuk kita-kita kan yang di dalam itu. Iya, betul. Misalnya Bu Zul di mana, Pak Iya. Tata di mana, Pak Heri mungkin di komisi A formatur kayak gitu. Nah, yang komisi C ini rekomendasi itu yang itu ternyata kan kita punya agenda, kita punya apa harus menentukan Dewan Kehormatan, harus apa menentukan kode etik. Nah, itu di situ di komisi C. Karena semua produk itu akan kita bawa Pak ke sebagai syarat itu nanti. Sebagai syarat GTK itu. Nah, tadi yang saya khawatir itu cukup nggak gitu Apanya orangnya untuk dibagi waktunya? 3 peserta. Mungkin Iya. di formatur berapa? Biasanya ganjil kan? 5 katakanlah gitu. Di formatur sedikit aja. Sedikit saja yang di formatur. Bahkan kalau kan saya juga nanya apa namanya? Bisa bisa aja kalau udah selesai bisa masuk sebagai anggota itu nggak apa-apa. Karena kita kurang personil. Iya. Mm-mm. Jadi kerjanya paralel begitu. Jadi Pak Heri mungkin membawahi eh, apa 2 misalnya ya formatur dan rekomendasi misalnya. Pak Tantan di komisi B Iya. kayak gitu. Jadi kan nanti sebelum setelah kan Pak Heri bilang oh cepat-cepat ya udah kalau memang cepat ya udah kalau memang udah selesai langsung segera bergabung di ini di komisi C seperti itu. Yang berat sebetulnya di komisi B AD sama ART. Nah tinggal makanya yang saya bayangkan itu yaitu tadi kita kerjanya tuh pakai tabel, pakai spreadsheet aja. Jadi spreadsheet yang pertama itu akte kita yang lama kita buat ini aja betul-betul per tabel ya. Seperti itu bab, pasal semua terus asli itu. Tulis. Nah, nanti yang di kanan ada RTIG. Nah, nanti yang kolom ketiga itu draft ajuan kita, penyesuaian. Kalau memang nggak sempat waktu, ya sudah kita limpahkan saja nanti. Saya mau kerja tapi belum sempat tadi malam ya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa memang harus begitu. Karena kita harus menyesuaikan itu. Padahal mana yang memang pas sama udah pas gitu ya. Jadi misalnya yang paling sensitif itu di keanggotaan. Sebetulnya siapa sih? Siapa sih anggota IGMP itu? Kalau yang aku pendirian itu seperti yang kita bicarakan ya, guru SD belum masuk tuh. Ya, Guru pengawas PAUD, juga gitu ya. Itu kan ya harus guru PAUD juga ini. Padahal kan kalau kita bicara numerasi misalnya, jangan
numerasi mungkin sudah bisa eh, itu juga guru-guru PAUD, TK PAUD juga mau bahkan itu basic gitu untuk numerasi. Jadi sebetulnya, nah itu membahasakannya di anggaran dasar tuh seperti apa itu yang harus ini, yang sensitif-sensitif ya. Ketika bicara guru dan kematematikaan itu harus kita jabarkan. Itu sama mungkin kalau yang keterwakilan segala macam, saya pikir sama aja ya gitu. Tapi yang paling sensitif itu sebenarnya di situ. Kalau nama, ya karena mengganjalnya mungkin di mata pelajarannya gitu. Itu tidak bisa dihilangkan ya. Sebetulnya bisa, cuman kan nanti apa diusulkan itu di akte perubahan. Jadi akte perubahan itu kan bisa macam-macam. Perubahan apa? Perubahan anggaran dasar. Ya toh. Jadi misalnya perkumpulan kalau tidak salah siasatnya itu tetap misalnya sesuai dengan akte pendirian disebut perkumpulan dan. Nah, cuman kita tambahkan nah gimana ya cari kalau kita nggak punya ide ya kita tanya sama AI seperti itu. Kita mau ini. Cuman saya takutnya kalau ada perubahan eh itu gimana ke GTK-nya? Berarti kita pakai yang baru seperti itu atau nggak apa-apa? Karena kan nanti kita menginput baru toh Pak. Iya, betul. Sebenarnya tidak masalah ya. Jadi mapelnya dihilangkan gitu ya. Iya. Untuk mengakomodir yang PK PAUD, SD, Heeh. juga pengawas gitu ya. Nah, itu juga kan tahun depan pengawas jafungnya guru juga. Balik ke guru atau kalau kalau menurut saya dijabarkannya justru di ini Pak. Kan ada kategori, ada guru biasa anggota biasa, luar biasa, kan ada kategori tuh. Ada kehormatan. Itu agak susah juga ya mempartisinya gitu. Hmm. Sebetulnya sudah ada solusi saya baca itu. Tinggal sebetulnya kan apa ya? Kita tuh bingungnya tuh kadang di redaksi. Hmm. Redaksi yang ketika membaca itu tidak bias. Sudah jelas memang yang dimaksudkan adalah itu. Seperti itu. Ya udah itu kerjaan komisi nanti. Nah, nanti Nah, di komisi fokus. nah makanya nanti cara kerjanya seperti itu kita buat. Mungkin mungkin saya mau juga di dalam komisi B itu saya Iya. supaya nanti kita atur. Biasanya ibu-ibu tuh yang telaten membuat ini dulu. Jadi kita semua kerjanya di apa Google Sheet ya di Google Sheet itu. Nah, jadi nanti teman-teman kalau memang mau mengusulkan atau apa tidak menimpa draft yang ada, tetapi dia copas, habis itu tambal sulamnya di situ. Misalnya saya mau kasih masukan, ya nanti ditambah satu kolom, jadi seperti itu. Jadi nanti pada saat apa pembahasan dan mau pleno itu kan kelihatan pada sel mana yang usulannya banyak, begitu. Nanti kan kelihatan tuh. Jadi nanti bahan bakunya adalah spreadsheet itu. Oh, ternyata ada redaksi ini nih yang cocok. Sudah kita pakai itu. Ya, ketuk palu. Pas, geser, geser, geser. Seperti itu. Bisa per bab, bisa per pasal. Kalau mau cepet sih pada bagian-bagian yang memang ada masukan. Habis itu kita ketuk palu per bab. Itu bisa cepat. Jadi asinkronosnya kalau saya usulkan lewat itu. Jadi mau jam berapapun dan eh, jadwal yang saya buat draftnya jadi sepanjang hari ini sampai besok siang asinkronusnya. Jadi kita mulai lagi jam 1. Tapi kalau memang cukup panjang, mungkin kita bisa mundur di ini. Dan itu nanti disepakati kan. Jadi sebelum sebelum
sidang pleno itu kan memang atau masuk sidang pleno ya? Enggak, memang langsung. Jadi begitu itu urusan SC kan. Jadi SC sebagai pimpinan sidang sementara, tatip dulu, setelah tatip baru jadwal, habis jadwal baru LPJ, habis LPJ diterima, sudah. Setelah diterima berarti demisioner, habis demisioner baru memilih presidium. Memilih presidium itu sudah nanti yang mengawal dari seluruh sidang pleno itu. Makanya kok begitu lihat produknya Pak Heri, alah kok cuma segini. Itu padahal kan semua draft tuh harus dibuat. Draft tatip, draft jadwal, draft pemilihan presidium gitu. Walaupun kita daring, tapi kan harus dibaca gitu. Habis dibaca ya baru nanti eh, ketika pleno itu kan harus dibacakan berdasarkan keputusan rapat anggota luar biasa ya, gitu. Jadi setiap pleno diakhiri dengan ketetapan. Nah, seluruh SK-SK itulah itu yang nanti menjadi produk hukum karena kita akan ketemu lagi ini tuh 5 tahun mendatang. Jadi sebetulnya nggak boleh sembarangan juga gitu. Jadi gambarannya kayak gitu Pak Tantan. Berarti 3. Kalau misalnya kode etik saya pikir tidak terlalu susah karena kita bisa nyontek dari IGI. Tinggal nanti dicermati mana yang mau. Jadi sebetulnya kemampuan kita membaca situasi 5 tahun ke depan begitu. Karena ketika ada perubahan-perubahan, ada yang memang tidak bisa dilakukan kecuali lewat RALB atau Munas gitu. Bahkan istilah Munas sendiri ini banyak ini di IGI sendiri katanya nggak suka pakai Munas, pengennya Kongres. Nah, istilah-istilah juga itu juga sih ya, ya silakan kalau memang mau Kongres. Nah, yang kita gimana, Mbak? Kalau misalkan kita ngikut IG, Munas, nanti IG-nya malah ganti Ya nggak Kongres. apa-apa, ya terserah. Jadi apa ya? Kalau kalau saya sih itu nama itu kan tidak terlalu prinsip ya. Yang penting ketika segala sesuatunya itu diputuskan bersama, ya udah itu berarti mengikat. Seperti misalnya kan rame tuh, kenapa Munas Munas 4 di Jakarta nggak bisa hybrid? Ya karena sudah diputuskan gitu. Tapi saya juga bisa mengcounter. Nah itu bukan keputusan Munas, itu keputusan Raker. Raker kan. Jadi sebetulnya bisa aja. Tapi ya itu tadi maksudnya sesuatu yang sudah disepakati ya harus itu harus diikuti begitu. Makanya kemampuan teman-teman nanti memprediksi terus eh, yang kira-kira memang butuh jadi sandaran kita itu harus muncul ya di produk kita nanti. Nah makanya saya mencoba membuat draft Mars, draft himne segala macam karena memang dibutuhkan dalam ART gitu. Kalaupun misalnya belum jadi ya nggak apa-apa kan berarti eh, apa nanti dengan catatan ya misalnya ya justru karena dia draft berarti eh, kata-kata yang ada di Mars sama himne itu ada nggak masukan seperti itu. Kalau memang ada diganti mumpung belum dibuat notnya. Itu kan masih pakai AI. Anakku bikin karena cuma berapa hari seperti itu. Tapi kan lumayan untuk menjadi apa referensi kita. Dan kalau memang cocok, kalau enggak ya silakan di ini. Karena jadi apa mempermudah kita membahas
AD dan ART, termasuk juga seragam kayak gitu. Bahkan mungkin iuran itu juga menjadi sensitif kan? Apakah iuran mau satu kali jebret di awal atau mau bulanan? Itu juga kan harus dibicarakan. Seperti itu. Eh, Variabel itu aja sih yang penting ya, iuran eh, kayak gitu. Yang lainnya sebetulnya bisa mengikuti IG. Itu sih. Ini udah jam 12. Ayo sudah. Sebetulnya gladinya belum selesai ya. Tadi Heeh, sampai laporan. heeh. Ya berarti laporannya itu disebutkan ya. Iya, tujuan dan Heeh. Ya, kalau menurut saya tidak berurut juga tidak apa-apa. Yang penting tujuannya adalah ya, ya kan untuk menerima apa tadi itu menyampaikan. untuk Emang bisa ditolak? pertanggungjawaban. Hah? Wah, emang bisa ditolak? Iya ya. Sem- Kalau itu biasanya dengan catatan gitu. Nah, itu sudah di pimpinan sidang yang Enggak, itu masih SC. ah, SC pimpinan sidang sementara. Jadi ibaratnya teh apa ya kalau kita memulai babak baru, ini selesaikan dulu dong gitu. Nah, menyelesaikan. Jadi eh, s- yang harus menyelesaikan siapa? Ya pengurus lama. Ya udah tanggung jawab dulu gitu. Habis itu setelah tanggung jawab eh, sudah diterima, mungkin kalau perlu ada dengan catatan-catatan, misalnya ya itu kan dikembalikan ke ini, dikembalikan. Dan siapa siapa nanti siapa yang akan mengomentari ya di situ kan ada bahasa apa tuh tadi di agendanya itu. Jadi di setiap utusan ini mengomentari LPJ dari pengurus lama seperti itu. Jadi satu-satu memberi kesempatan perwakilan dari ini perwakilan dari kan 10 ya diberi waktu misalnya 2 menit atau 1 menit diterima provinsi lagi. aja ya. Iya provinsi saja. Jadi dilihat seperti itu. Nah, Pak Heri, ayo masuk. Nah ini penting nih Pak Eri jantung. Halo Pak Eri. Alurnya tuh supaya kita satu pikiran. Pak Eri. Udah deh gitu kalau jadi di agendanya mau saya rubah dulu. Bukan rubah, ditambahkan. Jadi ada 3 komisi. Komisi formatur untuk eh, pengurus. Masalahnya kalau muncul ketua umum nanti seolah-olah apa peserta ini ya nggak dilibatkan untuk memilih itu bahasa itu. Makanya di situ disebutkan pemilihan pengurus. Eh, Kenapa? Nanti di awal Pak Heri sebagai pimpinan sidang sementara atau ketua SC menyampaikan mengapa pentingnya komisi formatur. Karena kan yaitu karena kita ini rapat anggota luar biasa dalam hal ini ada persoalan-persoalan internal di kepengurusan lama. Jadi memang tidak untuk kepengurusan baru dipandang penting di- dipilih oleh badan formatur yang mengetahui kondisi dari kepengurusan lama. Ya Pak.
Kalau sekarang nggak bisa di AI, bisa nggak ya Zoom? Apanya tuh? Iya, ini lagi membahas skenario. Ayo, menurut versi Pak Heri gimana skenarionya? Setelah setelah pembukaan selesai, diserahkan kepada SC. Ayo, gimana? Sama nggak dengan yang saya buat? Skenario saya sama sih, saya cocok seperti itu. Ya. Oh. Ya kan, jadi ini masalahnya waktu ya Ya, Pak. Masalahnya waktu kalau misalnya jam 1 kita estimasi eh jadi betul tetap komisi dan disebutnya bukan badan formatur. ya. Jadi paralel jadi nanti Pak Heri setelah dilimpahkan sama MC, terus Pak Heri membuka sebagai pimpinan sidang sementara menyampaikan bahwa perlu ada, oh ini ya urut-urutannya itu kan harus tatip tatip dulu, habis tatip baru agenda, tapi perlu disampaikan juga tujuannya itu nanti tujuan dari ALB kan untuk memfasilitasi pertanggungjawaban kepengurusan lama sekaligus menentukan menentukan kepengurusan yang baru seperti itu. Kemudian yang kedua ada ART sama pemilihan Dewan Kehormatan, kode etik sama apa tadi satu Pak? Itu Dewan Kehormatan, kode etik, ada ART, sama itu tadi pemilihan. Nah, bahasanya itu di Badan Formatur memilih kepengurusan atau memilih ketum sekjen. Nah, itu perlu diinikan ya, seperti itu. Tugasnya komisi formatur. Jadi nanti ada 3 komisi. Komisi formatur, komisi A itu komisi formatur, komisi B itu ADART, komisi C itu rekomendasi yang merekomendasi eh, kode etik dan dewan kehormatan. Oh, satu lagi ya, penentuan penentuan lokasi Rakernas. Itu direkomendasi dari Munas. Sorry, dari RALB ini. Seperti itu. Itu Pak Eri. Pak Eri hilang lagi. Sebetulnya yang agak panjang tuh nanti di situ. Sidang pleno 1 tuh cukup panjang. Kalau saya perhatikan ya. Karena kan harus tatip. Habis tatip baru agenda. Habis agenda eh, baru LPJ. Habis LPJ diterima atau tidak demisioner. Setelah demisioner pemilihan presidium. Presidium keterima ya udah diserahkan. Tuh kan keluar lagi Pak Herinya. Nah, ini presidiumnya untuk pimpinan sidang berikutnya juga nanti diarahkan. Kalau tidak diarahkan, rasa-rasanya juga akan Dia kan biasanya kan Pak tunjuk-tunjuk memang. nggak sekarang aja. Ya yang ada di situ siapa? Oh, saya nggak tahu apakah bisa ya misalnya saya tanya-tanya sama CCBC ya bisa saja misalnya Pak Tantan koordinator ternyata bukan ketua ya istilahnya Bu
Prias, Bu Prias ternyata jabatannya bukan ketua OC, ketua ini tapi koordinator. Supaya tidak rancu dengan jabatan-jabatan ketua-ketua itu. Jadi koordinator SC, koordinator OC. Begitu. Nah, jadi Hmm. pada saat berlangsung itu boleh boleh ini kok menjabat. Iya kayaknya termasuk juga yang nanti mengomentari ya atau memberikan pandangan terhadap LPJ itu. Iya, jadi kan posisinya nanti kalau misalnya Pak Tantan koordinator OC tapi terus jadi peserta Hmm. peserta komisi ya berhak. Tapi saya pengurus juga. Kan sebetulnya belum di SK kan. Nah itu kan jadi gimana ya? Jadi sebetulnya yang sah itu ya pakai saja yang sah sebetulnya. Itu pun Yang sah. untuk 2017, 2021 Nah, kan. makanya disitulah luar biasanya di situ. Jadi saya itu memang betul-betul tidak berani untuk me- me- itu ya, mengklaim sebagai sekjen tuh dari dulu saya berteriak-berteriak. Tapi ya itu udah. Karena kalau saya ngurus sendiri juga salah Hmm. begitu. Tapi ya, Malah bahasanya saya sampai malu ngurusin kan ada 3 nama saja, Ibu Arhamni sama Pak Didi Pianda. 2 orang ini tuh betul-betul yang saya nggak mau tahu, saya nggak mau tahu, saya sudah nggak berurusan lagi dengan IGMP. Bahasanya gitu. hmm. Bahkan Pak Didi Pianda itu udah no respon aja. Saya kirim tidak apa, tidak B seperti itu. Nah, sementara kan saya butuh sebenarnya ya memang kondisinya seperti ini, tetapi kita kan sama-sama matematika kan. Setidak-tidaknya eh, karena nama Anda ada di situ, ya tetaplah hadir dan menyampaikan. Kalau menurut saya itu lebih etis ya, lebih etis. Walaupun misalnya saya nggak tahu menahu, saya cuma dipinjam KTP-nya segala macam, misalnya untuk pendirian. Ya nggak apa-apa kalau menurut saya sih, karena memang itu kan kondisional. Kondisional di mana eh, itu dibutuhkan segera untuk dalam kondisi darurat saat itu. Itu akan menjadi sejarah. Nah, cuman ketika di responnya seperti itu, nanti itu itu tetap menjadi apa? Tetap direkam juga sebagai laporan bahwa panitia sudah berusaha menghubungi dan eh, kalau nggak salah di akte pendirian juga yang penting dihubungi dan ada catatan dari yang bersangkutan untuk kalau memang tidak hadir ya tetap itu juga itu juga respon gitu. Respon untuk tidak hadir itu juga respon dan itu eh, sah secara hukum begitu. Makanya waktu Pak Kai bilang saya kayaknya tidak bisa, wah itu bagaimana begitu. Karena yang kita pegang itu adalah SK yang dikeluarkan oleh Pak Kai sendiri dan belum karena pada saat itu MRR belum di ADART-nya itu belum ada ketentuan tentang sayap IG. Jadi kalau kalau saya juga jadi bingung ya, misalnya ini SK-nya udah ada nih di 2017 itu, kan IGMP ini paling tua, habis itu PAUD kalau nggak salah. Jadi misalnya kita udah susunan, terus PPIG mengesahkan kita, kita juga dasarnya apa? Karena belum ada yang menyatakan tentang sayap-sayap IG di situ. Itu juga kan jadi ini. Bingungnya tuh di situ. Hmm. Nah, Iya. sementara ketika ketika kalau misalnya kita di
di periode kedua ya. Di periode kedua itu kita ngurus itu aman. Karena di periode kedua itu di eranya Pak Danang sudah muncul tuh istilah badan otonom dan ada di ADART. Jadi kalau misalnya kita ngurus di 2021 dan yang mengeluarkan PPIG era Pak Danang itu kita aman karena memang ada cantolannya. Rumit gitu. Rumit. Makanya saya agak lama mempelajari, maka jatuhlah nama kegiatan kita adalah luar biasa seperti itu. Karena dasarnya adalah itu. Jadi memang pakai mau tidak mau eh, harus gitu. Tapi kalaupun misalnya nanti beliau tidak hadir, ya nggak apa-apa kan. Kita pakai lagi sandaran yang ada di akte pendirian itu bahwa eh, memungkinkan dengan jadi nanti apa? Ini berpikiran terburuk ya. Berpikiran terburuk eh, kalau pakai misalnya sampai tidak datang seperti itu ya kita sebagai eh, apa anggota IGI yang guru matematika itu berhak gitu, untuk bersepakat bersepakat untuk membuat keputusan-keputusan itu juga diakui dalam ini. Pokoknya semua yang kita lakukan kita coba untuk selalu ada dasar, selalu dasar. Kalau dasarnya nggak ada, ya hari ini RALB ini menjadi dasar seperti itu. Nggak apa-apa. Apalagi tadi disebutkan di awal kita nyantol ke AD, ADAR anggaran dasar yang eranya Pak Danang yang memang mengakui adanya badan otonom. Seperti itu. Kalau Ibu Wafi kemarin menyampaikan waktu saya curhat itu, tinggal bentar lagi ya. Ya, jadi anggap saja itu, anggap saja apa ya? Ya sudah buat babak baru seperti itu. Buat babak baru dengan apa? Dengan mendasarkan pada regulasi yang ada. Begitu. Ini mau silakan ya, saya mau siap-siap. Iya. Nah, Jadi gimana tadi pimpinan sidang kalau tidak dikondisikan sekarang juga mungkin nanti akan menyita waktu. ya silakan aja Pak nanti. Makanya Pak Tantan coba baca kembali nama-namanya. Biasanya itu ngalir aja sih Pak. Ya nanti kan pada saat kelihatan semua hadir terus kan ada orang-orang lama tuh. Biasanya tuh Pak tunjuk-tunjuk aja Harus gitu. yang lama. Maksudnya kan kalau kalau juga menjadi ya pengurus lah katakanlah gitu ya walaupun tadi Mm-mm. mungkin tidak sah itu agaknya Ya, misalnya orang lama itu ya yang di grup persiapan itu, Pak. hmm, Mungkin kandidat kita ya Bu Zul ya. hmm, Ya iya, toh? bisa. Bu Zul kan yang paham ini. Jadi Bu Zul, Bu Zul nanti masuk ke komisi C, Pak Heri di komisi ini. Mungkin saya. Itu siapa? Ya, komisi B bisa Pak Tantan sama saya di situ. Ya, Nanti kalau yang sekretaris apa ya itu tinggal teman-teman aja di dalam sepir karena semua beberapa saling kenal ya. Jadi saya membayangkannya sih akan berjalan santai sih Pak gitu. Karena eh, kan berkegiatannya juga kan tidak banyak terus jadi memang mungkin mereka juga mau ngomong bingung karena nggak nggak terlalu terlibat jauh begitu ya. Seperti itu. Jadi saya mengharap sih teman-teman yang di grup persiapan itu yang akan nanti mengarahkan. Ya, gitu aja sih Pak. jadi sekarang persiapan dulu, sholat dulu ya. Iya, saya juga mau nyetrika. Ini roomnya dibiarkan aja